Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanihi. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Wa arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Waj'alna mimman yastami'una al-qawla wa yattabi'una ahsanah. Allahumma amin. Jamaah Masjid Al-Falah, Bapak dan Ibu semuanya, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, ucapan yang pantas kita ucapkan terlebih dahulu ya, setelah kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala setelah jeda mungkin 1 bulan pun 1 bulan lebih dari momen bulan Ramadan, sehingga kita difokuskan untuk beribadah di bulan Ramadan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal-amal kita, dan semoga Allah taala mudahkan kita termasuk orang-orang yang mendapatkan taufik untuk istiqamah setelah Ramadan berlalu dan dipertemukan kembali dengan Ramadan pada tahun-tahun berikutnya. Amin ya mujibas sailin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tercurah pula kepada para sahabat beliau, keluarga beliau, dan orang-orang yang berusaha komitmen untuk mengikuti sunnah-sunnah beliau hingga yaumil akhir. Tema kita sore hari ini adalah bagaimana mengenalkan anak kepada akidah Islam yang benar, yang mana tema ini terbagi menjadi subbab besar. Yang pertama adalah tentang bayanul fitrah allati yuladuna 'alaiha. Penjelasan tentang fitrah yang mana mereka anak-anak dilahirkan di atasnya. Dan subbab kedua, kalau waktunya sudah masih cukup ya insyaallah, kalau tidak cukup ya berarti pertemuan berikutnya, adalah talqinul atfal al-aqidata fillah, yaitu menanamkan kepada anak-anak akidah tentang Allah Subhanahu wa taala. Sudah mulai kerah. Kita masuk pada subbab pertama atau permasalahan pertama dari tema ini, yaitu tentang interaksi kita kepada anak untuk mengenalkan mereka kepada akidah, yang mana di dalam pembahasan ini terdapat nilai-nilai penting akidah ketika kita kenalkan kepada mereka dalam pendidikan. Yang pertama, bahwasanya Islam adalah akidah seluruhnya, akidah dan amal. Islam adalah akidah dan amal, sehingga apabila seseorang beramal tanpa akidah yang benar, maka amalnya tidak sah. Yang mana akidah adalah secara umum terkait dengan rukun iman, yang akidah ini menjadi asas ya, asas bagi pribadi dan masyarakat, asas bagi pribadi dan masyarakat. Dan nilai penting kedua adalah bahwasanya akidah ini adalah apa yang pertama kali didakwahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selama 13 tahun di Mekah. Yang pertama, nilai penting akidah adalah bahwasanya Islam terdiri dari akidah dan amal. Amal tanpa akidah atau sebaliknya akidah tanpa amal, maka
keislaman seseorang menjadi pincang. Dan yang kedua adalah bahwasanya akidah adalah hal yang didakwahkan oleh Rasulullah SAW pertama kali dan terus menerus sampai 13 tahun, bahkan sampai beliau wafat pun akidah ini tidak hilang dari dakwah beliau. Sebagaimana sabda beliau kepada Mu'adz bin Jabal, liyakun awwalu ma tad'uuhum ilaihi syahadata alla ilaha illallah, yaitu ketika Mu'adz bin Jabal diutus oleh Rasulullah SAW ke Yaman. Beliau menyuruh agar hal yang pertama kali didakwahkan oleh Mu'adz kepada penduduk Yaman adalah tentang akidah, yaitu tentang tauhid la ilaha illallah. Kemudian nilai penting ketiga, bahwa ketika akidah ditanamkan kepada suatu masyarakat, mudanya atau tuanya, maka akan membuahkan rasa takut dan tunduk kepada Allah. Membuahkan rasa takut dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kata penulis yang tulisannya saya nukil di sini, yaitu dari kitab Al-Manhajun Nabawi fi At-Ta'amul Ma'al Atfal yang ditulis oleh Musnad Al-Qahtani hafizallahu taala. Kata beliau, wa ta'allumul aqidah as-sahihah wa ma'rifatuha wa tatbiquha yazidul insan khasyatanillah wa ta'dhiman lahu ta'ala wa tahqiqul ubudiyah lahu wa tawakkul 'alaiha wa tawakkul 'alaihi. Apabila pembelajaran akidah sahihah, akidah yang benar, pengenalan terhadap akidah tersebut dan penerapannya dilaksanakan dengan baik, maka akan menambah bagi seseorang rasa takut kepada Allah, mengagungkannya, merealisasikan ubudiyah terhadapnya, tercapainya tawakal yang sempurna kepada Allah. Dan ini yang tidak kalah pentingnya adalah wa yahmihi minasyubhat, akan melindunginya dari berbagai kerancuan berpikir, wattirabatin nafsiyah wa sulukiyat al-munharifah, dan berbagai penyimpangan psikologis dan akhlak yang menyimpang, wal afkari wal manahijil mubtadi'ah, dan pemikiran dan metode ahli bid'ah. Ini nilai penting ketiga, ya, ketika akidah yang benar ditanamkan dalam suatu masyarakat, maka akan membuahkan rasa takut kepada Allah. Kemudian pribadi yang bertawakal, melindungi diri dari penyimpangan perilaku dan akidah atau penyimpangan keyakinan. Sebab nilai penting keempat, fala aqidatul islamiyah as-sahihah min a'dhami asbabi al-amni wal aman. Ya. Akidah Islamiyah bila diterapkan termasuk menjadi sebab terbesar tercapainya keamanan dan ketentraman lil fardi wal mujtama, ya, bagi diri pribadi dan masyarakat. Wa min a'dhami asbabil hayati thayyibah fid dunya wal akhirah, dan termasuk sebab terbesar kehidupan yang baik di dunia dan di akhirat. Kemudian penjelasan berikutnya masih seputar penjelasan tentang fitrah, ya. Anak di atas akidah. Hal yang pertama kita yakini adalah bahwasanya Allah Ta'ala mengambil perjanjian dari seluruh manusia tentang keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang hal ini bisa kita lihat di surat Al-A'raf ayat 172, yang mana Allah Ta'ala berfirman, wa idh akhadha rabbuka min bani Adam, dan ketika Rabbmu yaitu Allah mengambil perjanjian dari anak Adam, min zuhurihim dzurriyyatahum wa asyhadahum ala anfusihim, di belakang mereka dari anak-anak keturunan mereka,
dan kesaksian mereka atas diri mereka. Alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Ya. Dengan Allah Ta'ala menanyakan kepada mereka, apakah aku Rabbmu? Maka mereka menjawab, benar, kami menyaksikan. Antaqulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin, agar kalian tidak berkata di hari kiamat, sesungguhnya kami dahulu tentang hal ini adalah tidak tahu atau lalai. Ya. Di dalam hadis Nabi yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap yang dilahirkan pasti dilahirkan di atas fitrah. Di dalam riwayat yang lain, ala hadil millah, dilahirkan dalam milah ini, yaitu milah Islam. Fa abawahu yuwahhidanihi wa yunassiranihi wa yumajjisanihi, maka kedua orang tuanya yang mengubahnya menjadi Yahudi ataukah Nasrani ataukah Majusi. Kama tulidul bahimatu bahimatan juma'a atau jama'a, hal tahusuna fiha min jada'a, sebagaimana kalian lihat ya, hewan ternak yang melahirkan, tulidul bahimatul bahimatan, binatang ternak yang melahirkan anak-anaknya, apakah mereka melahirkannya dengan cacat ataukah tidak? Tentu melahirkan dalam bentuk utuh ya. Hal tahusuna fiha min jada'a, apakah ada anak kambing, anak unta, anak sapi yang terlahirkan dalam keadaan telinganya atau hidungnya sudah terpotong? Tentu tidak ada. Dalam Sahih Muslim dari Iyad bin Himar radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menukil dari firman Allah Ta'ala ya dalam hadis qudsi, inni khalaqtu ibadi hunafa, sesungguhnya aku menciptakan hamba-hambaku dalam keadaan hanif, dalam keadaan bersih akidahnya. Faja'athum syayatin fajtalathum an dinihim wa harramat alaihim ma ahalaltu lahum, maka datanglah setan kepada mereka dan menyimpangkan dari agama mereka, dan setan-setan tersebut mengharamkan atas mereka apa yang aku halalkan kepada mereka. Ini hadis kedua yang menguatkan bahwa setiap anak termasuk dari diri kita adalah dilahirkan dalam keadaan fitrah, dalam keadaan memiliki kesiapan, ada kecenderungan alami, ada potensi ilmi alamiah untuk menerima Islam sebagai agama, untuk menerima kerububiyahan dan keuluhiyahan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian hadis ketiga yang diriwayatkan oleh Ibnu Jarir dari Al-Aswad bin Sari dari Bani Sa'ad, beliau mengatakan, ghazawtu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam arba'a ghazawat, aku berperang bersama Rasulullah, yaitu membersamai Rasulullah dalam peperangan sebanyak 4 kali. Fatanawal qaumud dzurriyyata ba'dama qatalul muqatalata, maka sebagian kaum dari umat Islam membunuh anak-anak keturunan kaum musyrikin yang bapak-bapaknya sudah dibunuh. Fabalagha dzalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka hal itu sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fashtadda alaihi, maka beliau pun marah. Tsumma qala ma balu aqwam yatanawalu dzurriyyah, mengapa ada beberapa kaum yang membunuh anak-anak orang musyrikin? Faqala rajun, maka ada seseorang yang mengatakan kepada Nabi, ya Rasulullah, alaisu abna al-musyrikin, bukankah mereka adalah anak-anak kaum musyrikin? Faqala inna khiyarakum abnaul musyrikin, ala innaha laysat nismatu waladin tuladu illa wa ulidat alal fitrah. Bahkan dahulu orang-orang terbaik di antara kalian adalah anak-anak kaum musyrikin. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik kalian saat ini setelah masuk Islam adalah dahulunya adalah orang-orang musyrik, anak-anak orang musyrik. Ala innaha laysat nismatu waladin, ketahuilah
Ya, sesungguhnya tidak ada satu anak pun tuladu illa wulidat alal fitrah. Tidak ada yang dilahirkan melainkan anak tersebut terlahiran dalam keadaan fitrah. Fama tazalu 'alaiha hatta yubayyinu anha lisanuha. Hal itu senantiasa membersamainya fitrah tersebut sampai lisannya sendiri yang memperjelasnya apakah ia tetap di dalam keislaman ataukah sudah berubah keislamannya. Fabawaha yuwahidaniha wa yunassiraniha. Maka kedua orang tuanya yang mengubahnya menjadi Yahudi ataukah Nasrani. Kemudian Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di memperjelas hal ini pun di kitab tafsir beliau. Ya. Kita lewati penjelasan dari Syekh As-Sa'di karena hampir mirip penjelasannya dalam hadis. Ibnu Qayyim juga mengatakan fal mitsaqul ladzi akhadha subhanahu alaihim. Perjanjian yang Allah Ta'ala ambil dari mereka. Yang pertama, perjanjian dari Allah. Wal ishhadul ladzi ashhadahum ala anfusihim. Yang kedua adalah kesaksian orang-orang di alam ruh mereka sebelum dilahirkan. Yang ketiga, wal iqrarul ladzi aqarru bihi. Ya. Yaitu pengakuan mereka yang mereka ucapkan sendiri. Tiga hal ini huwal fitratul ladzi fataru 'alaiha. Maka ini adalah fitrah yang mereka diciptakan, allati futiru 'alaiha, yang mereka diciptakan Allah Ta'ala atas fitrah tersebut. Jadi Ibnu Qayyim memperjelas, ya, Ibnu Qayyim memperjelas bahwasanya fitrah yang disebutkan dalam hadis kullu mauludin yuladu 'alal fitrah adalah perjanjian Allah Ta'ala yang diambil dari manusia pada alam ruh. Alasannya apa? Mengapa Ibnu Qayyim al-Jauziyah ini mengatakan demikian? Kata beliau, li'annahu subhanahu ihtajja 'alaihim bidzalik. Karena Allah Subhanahu wa taala berhujjah atas mereka atas hal tersebut. Berhujjah atas penerimaan mereka terhadap keesaan Allah Subhanahu wa taala di alam ruh. Wa huwa la yahtaju 'alaihim bima la ya'rifu ahadun minhum. Tentunya Allah Ta'ala tidaklah berhujjah atas mereka dengan apa yang tidak diketahui oleh mereka. Artinya apa? Setiap manusia yang terlahir sudah menyatakan di dalam alam ruh mereka bahwasanya Allah Ta'ala Tuhan mereka. Sehingga tidak mungkin Allah Ta'ala berhujjah atas mereka dengan apa yang tidak mereka ketahui dan tidak mereka ingat. Bal bima yashtarikuna fi ma'rifatihi wal iqrari bihi. Bahkan Allah Subhanahu wa taala berhujjah atas apa yang diakui mereka bersama dalam hal mengakui dan mengetahuinya. Namun apabila ada yang mengatakan kan itu di alam ruh, Ustaz. Setiap kita kalau lahir ya nggak ngerti itu, kecuali setelah membaca ayat Al-A'raf ayat 172. Apa jawaban kita? Maka ada beberapa jawaban atas kemuskilahan ini. Muskilah hal ini bisa dijawab bahwasanya yang pertama adalah hal itu hujjah bagi Allah Ta'ala. Hujjah bagi Allah Ta'ala pada hari kiamat, bukan hujjah kita. Lupanya kita, tidak tahunya kita itu bukan menjadi hujjah, ya. Yang dijadikan ibrah atau pelajaran bahwasanya itu adalah hujjah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Perkara kita lupa ya kita mempelajari lagi ketika manusia lahir, ya. Jadi jawaban pertama bahwasanya itu adalah hujjah bagi Allah Ta'ala atas manusia. Yang kedua, jawabannya adalah bahwasanya fitrah manusia mengakui keberadaan Allah Ta'ala, mengakui Allah Ta'ala sebagai Rabb-nya adalah tidak hilang. Fitrah ini tidak hilang, hanya saja bisa tertutup. Tertutup karena kejahilan manusia yang tidak mau mempelajari atau menjaga fitrahnya.
Karena tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala berhujjah dengan sesuatu yang hilang dari manusia. Sehingga ketika pengetahuan manusia sampai pada apa yang Allah Ta'ala informasikan dalam surat Al-A'raf tadi 172 adalah sebagai penguat ya, sebagai penguat dan insting spiritual yang menguatkan manusia agar mereka kembali kepada jalurnya. Kemudian jawaban ketiga, bahwasanya fitrah manusia itu dikuatkan dengan adanya risalah yang datang dari Nabi Muhammad SAW untuk mengingatkan mereka ya, atas fitrah tersebut, atas perjanjian tersebut. Sehingga apabila kita beralasan demikian, maka ini sebenarnya adalah pembelaan kita terhadap orang-orang yang musyrik, pembelaan seseorang kepada orang yang tidak mau masuk Islam. Kemudian jawaban keempat, bahwasanya terkadang orang-orang musyrik pun mengetahui keesaan Allah. Orang-orang musyrik pun kadang-kadang dalam keadaan tertentu mengetahui keesaan Allah Subhanahu wa taala. Ima mereka mempelajari ajaran Islam sebelum mereka masuk Islam, atau dalam keadaan genting, semisal yang Allah Ta'ala ceritakan dalam surat Yunus ya, surat Yunus dalam ayat 22 dan 23, yang mana dalam surat tersebut diceritakan orang-orang musyrik ketika mereka mengarungi lautan lalu diterpa oleh ombak yang besar, maka fitrah mereka pun kembali dengan meminta keselamatan hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu apa konsekuensi ketika kita tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala telah menanamkan fitrah terhadap manusia di atas Islam? Ada sekitar 3 pelajaran yang bisa kita ambil dari hal ini. Pelajaran pertama, kita mengetahui bahwa anak-anak memiliki kesiapan alami. Kita mengetahui bahwa anak-anak kita memiliki kesiapan alami untuk menerima pelajaran tauhid, sehingga hendaknya kita tidak menunda pelajaran tersebut dengan alasan mereka kan belum bisa baca tulis, misalkan belum bisa calistung. Kita ajari mereka, fokuskan mereka pada hal tersebut. Tidak, pelajaran tauhid tetap kita dahulukan dan kita iringi dengan pelajaran-pelajaran lain yang bermanfaat bagi mereka. Ini konsekuensi logis pertama atau pelajaran pertama. Kemudian yang kedua adalah wajib bagi orang tua dan pendidik untuk berperan aktif menjaga dan menumbuhkan fitrah ini ya. Saya ulang, wajib bagi orang tua dan pendidik berperan aktif dalam menjaga dan menumbuhkan fitrah ini, agar jangan sampai karena fitrah ini sudah ada pada anak-anak lalu mereka lalai sehingga mereka pun terwarnai dengan hal-hal yang negatif dari luar mereka, entah itu dari orang tuanya sendiri ya, ketika misalkan membiasakan anak bermain gawai, ketika mereka biar nggak rewel dipinjemi gadget atau gawai, sehingga mereka terwarnai dari apa yang mereka tonton, atau dari lingkungan dengan kita membiarkan mereka bergaul tanpa adanya filter atau penyaring yang dapat menyaring perilaku-perilaku dan akidah yang negatif dari luaran lingkungan mereka. Pelajaran ketiga adalah menjaga fitrah termasuk tanggung jawab dalam tarbiyah Islamiyah ya. Baik,
Kita masuk pada pembahasan berikutnya, di mana penulis yaitu Musnad Al-Qahtani hafizallahu taala menukil dalam surat Ar-Rum ayat 43, Allah taala berfirman, fa aqim wajhaka lid-dinil qayyim min qabli ay ya'tiya yaumul la maradda lahu min Allah. Maka tegaklah tujukan wajahmu untuk agama yang lurus, min qabli ay ya'tiya yaumul la maradda lahu min Allah, sebelum datangnya hari yang tidak dapat ditolak dari Allah, yaitu hari kiamat. Yauma idzin yas'adun, yang pada hari itu mereka terpisah-pisah. Lalu menukil dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu an, yang awal hadisnya itu mirip dengan hadis yang sudah kita nukil lagi, yang sudah kita nukil tadi, ma min mauludin illa yuladu al fitrah fa abawahu yuwahhidanihi wa yunassiranihi wa yusyrikanihi. Ada ganti dari au yumajjisani di sini, wa yusyrikanihi. Tidaklah anak lahir kecuali terlahir dalam keadaan fitrah, maka kedua orang tuanya lah yang mengubahnya menjadi Yahudi, Nasrani atau kaum musyrik. Wa qala rajulun ya Rasulullah ara'aita law mata qabla dzalik. Wahai Rasulullah, bagaimana bila dia meninggal sebelum hal itu? Ya. Qala Allahu a'lamu bima kanu amilin. Maksudnya, bagaimana apabila anak tersebut meninggal sebelum mengerti kalau mereka sudah tertanam fitrah pada mereka? Maka jawab Rasulullah SAW, Allah lah yang lebih mengetahui apa yang akan mereka amalkan ketika mereka tetap hidup, yaitu ketika tidak meninggal di waktu kecil. Lalu apa arti fitrah secara definisi? Kata Ibnu Atsir rahimahullah ta'ala, fitrah adalah seperti al-jasa wa rokbah, annahu yuladu ala nau'in minal jibillah. Fitrah adalah seperti duduk dan ruku, artinya anak-anak terlahir dari jenis al-jibillah, ya, kecenderungan alami. Wa tabai al-mutahayyi liqabulid din, yaitu tabiat atau watak yang menjadikan dia siap menerima agama Islam. Falau taraka 'alaiha lastamarra 'ala luzumiha wa lam yufarriqha. Seandainya anak tersebut dibiarkan di atas fitrahnya, artinya tidak terwarnai dengan hal-hal yang merusaknya, baik merusak perilaku ataupun akidahnya, tentu lastamarra ala luzumiha, maka dia tetap di atas fitrah tersebut dan tidak berpisah kepada penyimpangan. Wa inna ma ya'dilu anhu man ya'dil, hanyalah dia berubah karena ada yang merubahnya. Li'annahu min afatil bashar wa taqlid, baik karena pengaruh manusia, yaitu dari orang tuanya, wa taqlid atau ikut-ikutan dari lingkungan luar selain orang tuanya. Sebagaimana tadi saya katakan bahwasanya kita tidak cukup berpangku tangan karena anak-anak sudah dilahirkan di atas fitrah lalu kita biarkan mereka begitu saja tanpa menjaga mereka. Karena bisa jadi kita tetap mengajak mereka kepada Islam dan Sunnah, tetapi karena kita tidak waspada dari pergaulan yang rusak di luar sana, maka mereka ternyata membawa pemikiran-pemikiran yang negatif ke dalam pemikiran mereka. Dan banyak ulama selain Ibnu Atsir yang menerjemahkan arti fitrah, namun semuanya berkisar masalah yang berdekatan. Kulluha taduru fi ma'nan mutaqarrib. Ada yang mengatakan bahwasanya fitrah adalah Islam. Ada yang mengartikan fitrah adalah al-iqraru bi ma'rifatillah, ya, pengakuan terhadap keesaan Allah Ta'ala.
Ada juga yang mengartikan fitrah adalah al-imanu billah dan lain-lain, yang mana perbedaan pengertian ini adalah berdekatan. Maka dengan ini, dengan makna fitrah yang maknanya berdekatan ini, kita tahu secara yakin bahwasanya iman kepada Allah Subhanahu wa taala, mengakui kerububiyahan dan keesaannya, yu'tabaru minal musallamati fi nafsil walad wa aqlihi, termasuk hal yang sudah tertanam dalam jiwa anak dan akalnya, ya, termasuk hal yang sudah tertanam dalam jiwa dan akal anak, sehingga fala tahtaju ila ta'abin wa ina fi isbatiha, sehingga sebenarnya bila kita ajarkan mereka di waktu kecil, tidak ada usaha besar untuk memahamkan mereka. Kita ajarkan Allah itu esa satu, mereka terima. Kita ajarkan bahwasanya Allah Ta'ala fisama, mereka terima, tidak neko-neko, tidak protes. Karena pada awalnya mereka adalah tertanam di dalam jiwa mereka al-fitrah, ya. Berbeda apabila ketika jiwa mereka sudah terwarnai dengan warna-warna dari luaran sana yang rusak, maka ketika kita ajarkan Allah Ta'ala esa, lalu mereka pun mempertanyakan dengan pertanyaan-pertanyaan yang meragukan. Dan termasuk tanda seseorang di atas fitrah, ya, seorang anak di atas fitrah adalah, kata penulis, annal fitrah la taqtasir 'alal iqrari billahi wal imani bihi subhanah. Ini tidak sekedar seorang anak siap untuk mengakui Allah Ta'ala dan beriman dengannya, bal tamilu bi tabaiha ilal khairi wa tuhibbuh. Bahkan termasuk tanda seseorang di atas fitrah adalah dia condong untuk menyukai kebaikan, condong untuk menyukai kebaikan dan menyukainya dan mencintainya. Wa tabghudu syarr wal batil wa tarfaduhu, dan condong untuk membenci keburukan dan kebatilan dan menolaknya. Sehingga ketika anak-anak pada fitrahnya masih lurus demikian, maka aslinya mereka masih di atas fitrah. Baik, kita masuk pada pembahasan kedua, yaitu tentang menanamkan anak-anak di dalam akidah Islam. Kita mengetahui bahwasanya masa-masa pertumbuhan anak adalah masa-masa terbesar seseorang itu belajar, yang mana hal ini dibuktikan oleh penelitian modern. Annal tifla yata'alamu fi sanawatihil ula aktsaru bikasir, ya, bahwasanya seorang anak kecil belajar di usia-usia pertamanya jauh lebih banyak mimma yatasawwurul aba, dari apa yang dipelajari oleh orang tua, ya. Sekitar 90% pembelajaran seorang anak adalah di usia anak-anaknya, sehingga kita hendaknya tidak menunda pembelajaran kita, pengajaran kita kepada anak-anak tentang masalah akidah ini, ya. Semisal kasus yang mungkin sering kita lihat di masyarakat umum, ketika anaknya minum dengan tangan kiri, orang yang tahu kalau itu ada keliru dibiarkan, kan masih anak-anak. Ketika anak pipis di depan rumah, di teras, yang kalau sekiranya orang tua pipis seperti itu akan malu. Tetapi karena anak-anak, biasanya orang tuanya ketika ditegur, dikasih tahu itu kok pipis di depan, kan masih anak-anak. Ketika anak-anak tidak sholat 5 waktu pun demikian, alasannya apa? Karena masih anak-anak. Sehingga sehendaknya kita tidak menunda pembelajaran anak-anak tentang akidah Islam, bahkan karena itu adalah masa-masa terbaik mereka dalam pembelajaran.
karena mereka akan menerimanya dengan mudah. Kullama ya'ridu alaihi min khairin aw syarr, ya. Mereka akan mudah menyerap apa yang mereka jumpai, baik itu hal yang positif ataukah yang negatif. Bila kita tidak menyibukkan mereka dengan hal yang positif, mereka akan tersibukkan dengan hal-hal yang negatif. Sehingga ketika anak-anak tersebut tumbuh remaja, kita bisa jumpai yang dibiasakan orang tuanya dari kecil akan terlihat ketika remaja. Misalkan remaja putri yang tidak terbiasa dengan hijab, mereka tidak memiliki rasa malu ketika remaja dengan menggunakan pakaian-pakaian yang tidak sopan di masyarakat. Begitupun anak laki-lakinya, karena ini adalah pembiasaan dari orang tua mereka. Sehingga pada poin ini kita ringkaskan bahwasanya min a'zamil mu'assirati fi syakhsiyatil muslim, hal terbesar yang memberikan pengaruh dalam kepribadian seorang muslim, al-bina al-aqdis sahih fi tufulatihi, yaitu membangun akidah yang benar pada masa kecilnya. Wal ilaqatul wadiyah ma'allah, dan membangun kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, haitsu ya'rifu tiflu rabbahu wa khaliqahu wa raziqahu wa man biyadihi kullu syai', ya, dengan berbagai rincian-rincian akidahnya, ya, bahwasanya Allah taala penciptanya, pemberi rizkinya, Allah taala kuasa terhadap segala sesuatu. Maka hal ini akan menguatkan, ya, hubungan seorang anak kepada Allah Subhanahu wa taala dan akan memberikan dampak positif. Di antara contoh praktis menanamkan akidah terhadap anak adalah menanamkan pengawasan Allah taala, menanamkan keyakinan bahwasanya Allah taala mengawasi kita semuanya, terutama pada anak-anak. Muraqabatullah taala, juga menanamkan kebergantungan anak-anak kepada Allah taala, mengimani al-qada wal qadar, sebagaimana dalam hadis Nabi dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, yang saat itu beliau membonceng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah memberikan pesan, ya gulam, inni u'allimuka kalimatin, wahai anak, aku akan mengajarkan kepadamu beberapa kalimat. Ihfadillah yahfadzuka, jagalah Allah Ta'ala akan menjagamu. Ihfadillah tajidu tujahak, jagalah agama Allah, niscaya engkau dapati Allah Ta'ala di hadapanmu. Idza salata fas'alillah, bila engkau meminta, mintalah kepada Allah. Wa idza sta'anta fasta'in billah, bila engkau meminta pertolongan, mintalah pertolongan kepada Allah. Wa alam annal ummata law ijtama'at ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu lak. Ketahuilah bahwa umat bila mereka bersatu untuk memberi manfaat, maka mereka tidak akan dapat memberi manfaat dengan sesuatu pun melainkan apa yang Allah Ta'ala tetapkan. Wa ini jtama'u ala an yadurruka bi syai'in lam yadurruka illa bi syai'in qad katabahu Allahu 'alaik. Sebaliknya, bila mereka umat bersatu untuk memberikan mudarat, untuk memberikan gangguan kepadamu, tentu mereka tidak dapat memberikan gangguan melainkan apa yang Allah Ta'ala tetapkan kepadamu. Rufatil aqlam wa jafatis suhuf, ya, pena-pena telah diangkat, yaitu pena-pena takdir, dan catatan-catatan telah kering. Maka di sini dari hadis ini terdapat beberapa pelajaran, ya, ketika kita menanamkan anak, ya, bahwasanya Allah Ta'ala mengawasi mereka. Pertama adalah la yaghfaluna 'anillah, ya, mereka tidak lalai dari Allah Subhanahu wa taala.
Mereka tidak lalai dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua adalah la yarjuna illallah wa la yasta'inu illa bih. Mereka tidak berharap selain kepada Allah dan tidak meminta pertolongan kecuali kepadanya. Pelajaran ketiga adalah la taqifu amamahum as-su'ubat wa la yakhafuna illa minallah. Ya. Mereka akan menganggap kecil berbagai kesusahan-kesusahan. Ya. La taqifu amamahum as-su'ubat. Tidak ada hal yang mereka pandang sebagai kesulitan besar melainkan kesulitan akhirat. Adapun kesulitan dunia mereka akan anggap remeh, sehingga mereka menjadi pribadi yang kokoh, pribadi yang sabat ala hak, bukan menjadi pribadi-pribadi yang lemah, yang pribadinya adalah mudah goyah. Naudzubillah. Wala yakhafuna illa minallah. Tidaklah mereka takut melainkan dari Allah Ta'ala. Faidah keempat adalah yata'allamuna sabra. Mereka akan belajar untuk bersabar. Wala yasta'jiluna wala yai'asun. Mereka tidak akan terburu-buru, gegabah atau ceroboh. Wala yai'asun, dan mereka pun tidak sebaliknya, itu patah arang atau putus asa. Kemudian contoh praktis kedua selain menanamkan anak kepada muraqabatullah. Kemudian apa tadi? Selain muraqabatullah, isti'anah, ya, minta pertolongan kepada Allah. Wal imanu bil qadar, dan mengimani mereka kepada qadar. Hal kedua adalah menanamkan anak al-khaufu minallah. Menanamkan anak agar mereka takut kepada Allah Ta'ala. Dan ini tidak sehari dua hari, ya. Kadang-kadang kita ajarkan anak hadisnya, mereka hafal, tetapi selang 3 hari, hari kelima, hari 1 pekan mereka melanggar lagi. Sehingga ini adalah pembelajaran yang terus menerus, dawam sepanjang hayat, ya. Tidak bisa dikatakan saya udah ajaran tapi dia tetap gini, ya itu berarti terus, ya, terus diajarkan sampai tumbuh kesadarannya. Dalam hadis Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tarfa'il 'asa an ahlika. Janganlah engkau angkat tongkat dari keluargamu. Wa akhfihim fillah, dan tanamkan rasa takut kepada mereka tentang Allah Ta'ala. Apa makna jangan engkau angkat tongkat dari keluargamu? Di sini dijelaskan, ya, termasuk dari sarana tarbiyah yang paling agung secara umum dan bahkan secara khusus kepada anak-anak adalah menanamkan mereka bahwasanya Allah Ta'ala bersama mereka. Yarahum wa yasma'u kalamahum. Allah Ta'ala melihat mereka, mendengar ucapan mereka. Wa ya'lamu sirrahum wa najwahum, mengetahui rahasia dan apa yang mereka lakukan secara terang-terangan. La takhfa 'alaihi khafihi, tidak tersamar bagi Allah Ta'ala apa yang mereka sembunyikan. Maka di sini hal yang patut kita camkan, fala tartabit ta'atuhum lillah au ma'siyatuhum lahum biwujudil walidain awil murabbi, ya. Jangan jadikan mereka tergantung ketaatan mereka atau kemaksiatan mereka karena ada atau tidaknya orang tua atau pendidik. Dan ini PR besar. Hatta yang di pondok pun seperti ini. Ya, ketika ada ustadznya mereka langsung tertib. Jam 9 masuk asrama. Ya udah mereka tertib. Tapi kalau ustadznya atau gurunya, musyrifnya lagi keluar beli makanan, mereka kongko-kongko di luar. Ya. Ini berarti apa? Masih menjadi PR besar kalau pengawasan Allah Ta'ala dan rasa takut mereka kepada Allah itu masih kecil. Sehingga perlu kita tanamkan, kita bangkitkan kesadaran mereka agar mereka memiliki rasa khauf kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Sehingga kita tidak ada was-was, kita ngawasin terus, ya, pasang CCTV di mana-mana, tahu-tahu naudzubillah yang punya anak perempuan tahu-tahu hamil. Dan ini ada di media, orang tuanya tahu teman-teman bermainnya siapa.
ketika di rumah dipantau HP-nya, tahu-tahu hamil. Dan muskilahnya lagi ini yang sebagaimana saya lihat, anaknya tidak tahu siapa yang menghamilinya. Naudzubillah min dzalik. Ya mungkin prosesnya ketika berkemah dan seterusnya, waliyadzubillah. Sehingga penanaman rasa takut kepada anak ini hal yang besar, hal yang sangat penting ya. Sebagaimana firman Allah dalam surat Luqman, ya bunayya innaha in takum mithqala habbatin min khardalin fatakun fi sakhratin aw fis sama aw fis samawati aw fil ardi ya'ti biha Allah. Wahai anakku, sesungguhnya ya, tidaklah suatu hal kecil, yang hal kecil tersebut diletakkan di batu ataukah di langit ataukah di bumi, melainkan Allah Ta'ala akan datangkan balasannya. Innallaha latifun khabir, sesungguhnya Allah Ta'ala maha lembut lagi maha mengetahui. Falu'allim abna'ana da'iman, dan kita ajarkan anak-anak kita senantiasa dalam hal tersebut, yaitu pertama adalah takhafu minna aktsaru min khaufikum minallah. Ya. Kita katakan kepada mereka la takhafu minna aktsaru min khaufikum minallah. Janganlah kalian takut kalian kepada kami, yaitu kepada kita selaku orang tua, lebih besar dari rasa takut kalian kepada Allah. Illam nakun narakum, bila kita tidak melihat kalian, kalian di sini ada anak-anak, fa innallaha yarakum subhana, maka ketahuilah Allah Ta'ala mengetahui kalian. Jadi tanamkan kepada mereka pengawasan Allah itu senantiasa hadir kepada mereka. In kadzibtum alaina fa innallaha ya'lamul haqiqah, bila kalian bohong kepada kita, maka sesungguhnya Allah Ta'ala tahu hakikatnya. Sehingga tidak ada gunanya berbohong kepada orang tua ya, karena Allah Ta'ala tahu apa yang mereka ubah-ubah dari kenyataan. Khaufukum minallahi ibadatun azimatun yuhibbuhullah, rasa takut kalian kepada Allah adalah ibadah yang agung yang Allah Ta'ala cintai. Ini hal-hal yang seperti ini hendaknya kita tanamkan kepada anak-anak kita, sehingga di saat mereka besar kelak kita bisa melihat hasil positif dari pembelajaran akidah ini di saat mereka kecil. Contoh hadis kedua adalah dari Hasan bin Ali, yaitu kasus ketika Rasulullah SAW mengajarkan kepada Al Hasan kecil, da' ma yaribuka ila ma la yaribuk, tinggalkan apa yang meragukanmu, apa yang menggelisahkanmu, dan menuju apa yang tidak menggelisahkanmu. Fa inna sidqa tuma'nina wal kadhib raibah, karena kejujuran adalah membuahkan ketenangan, sedangkan bohong akan menghasilkan kegelisahan atau keraguan. Yang mana ketika Al Hasan bin Ali saat Nabi SAW wafat, usia beliau baru 8 tahun, artinya masih kecil, belum ada 10 tahun. Dan ketika ada perselisihan ayah beliau, yaitu Ali bin Abi Thalib dengan Muawiyah, lalu bapak beliau terbunuh dan para sahabatnya membaiatnya untuk meneruskan kekhilafahan, maka Al Hasan saat itu merasakan apa yang dikatakan oleh Nabi SAW, da' ma yaribuka ila ma la yaribuk, ya. Tinggalkan apa yang meragukanmu dan kerjakan apa yang tidak meragukanmu. Sehingga ketika beliau dibaiat, beliau merasa justru kalimat kaum muslimin atau persatuan kaum muslimin tidak satu di bawah kekhilafan beliau. Maka beliau pun Al Hasan mengutamakan untuk menyerahkan kekuasaan kepada Muawiyah bin Abi Sufyan. Tarikan ma yuribuhu ila ma la yuribuh, ya, meninggalkan apa yang membuat beliau ragu dan menunjukkan kepada apa yang tidak beliau ragu. Wa muhaqqiqan khabaran Nabi sallallahu alaihi wasallam wa nubuatihi fihi 'inda maqala'in. Dan ini sebagai bentuk pembenaran terhadap berita Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan prediksi, inna bani hadza sayyid, sesungguhnya anakku ini, yaitu cucu Rasulullah Al Hasan, adalah sayyid,
pemimpin. Wala'allallaha an yusliha bihi baina fi'ataini 'azimatain. Semoga Allah Ta'ala ya menjadikan perdamaian dengannya, itu dengan sebab Al-Hasan, baina fi'ataini 'azimataini minal muslimin, di antara dua kelompok besar di antara kaum muslimin, yaitu para pembela ayahnya itu Ali bin Abi Thalib dan para pembela Muawiyah bin Abi Sufyan. Demikian yang bisa kita bawakan pada kesempatan kali ini. Ya, walaupun ada beberapa contoh praktis bagaimana menanamkan akidah kepada anak-anak yang lain, tetapi karena waktu sudah menunjukkan pukul 17, maka saya cukupkan. Adapun mungkin 5 menit ataukah 10 menit setelahnya bisa kita gunakan tanya jawab ya. Bila pertanyaannya mudah dan saya pahami dengan baik, maka saya jawab. Bila pertanyaan adalah mengandung hal besar ataukah saya tidak tahu, maka saya jadikan PR. Barakallahu fikum wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Baratul majlis, subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf dari berbagai kesalahan yang saya sampaikan, mungkin karena terbata-bata dan seterusnya. Apa yang benar semata-mata datang dari Allah, dan apa yang keliru adalah karena kelemahan saya pribadi dan dari waswas syaitan. Sedangkan Allah dan Rasulnya berlepas dari kesalahan tersebut. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.